Bab 251, Grandmaster Gauss. Ketika Qin Wentian melihat Bai Lu Yi dengan senaknya menyingkirkannya saat berjalan pergi, ia tak bisa menahan senyum kecut dalam hatinya. Pria itu pastilah ayah Bai Lu Yi. Ada seorang pemuda lain yang berdiri di samping Bai Lu Yi. Pemuda ini mengenakan jubah putih, dengan penuh kasih sayang mengacak-acak rambut Bai Lu Yi, seperti yang dilakukan seorang senior kepada junior yang menggemaskan. Bai Lu Yi menatap tajam pemuda itu sebelum tersenyum. Jelas, mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Dan pada saat itu, tatapan pemuda itu tiba-tiba beralih, tertuju pada Qin Wentian. Hanya dengan tatapan dari pemuda itu, Qin Wentian merasakan sensasi ketajaman yang luar biasa menekan dirinya, menunjukkan bahwa kemampuan bertarung pemuda ini luar biasa. Setidaknya, pemuda itu beberapa kali lebih kuat dibandingkan dirinya saat ini. Orang ini pasti kakak laki-laki Bai Lu Yi, pikir Qin Wentian. Jika pria ini adalah pacarnya, bagaimana mungkin dia bisa menghabiskan hari-harinya dengan tenang mempelajari prasasti ilahi dalam jarak sedekat itu dengannya? Terlebih lagi, interaksi alami di antara mereka mengingatkan Qin Wentian pada dirinya dan saudara perempuannya, Qin Yao. Dia sering mencubit pipi Qin Yao atau mengacak-acak rambutnya, yang membuat Qin Yao menatapnya dengan kesal. Qin Wentian, Chu Mang, Fan Le, dari generasi junior, memberi hormat kepada para tetua institut. Qin Wentian dan kedua saudaranya sedikit membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Tidak ada respons. Satu-satunya reaksi yang dirasakan Qin Wentian hanyalah gelombang tekanan yang menghantamnya. Namun, raut wajahnya tetap tenang dan terkendali, dan dia berdiri di sana dengan sikap yang tidak tunduk maupun sombong. Qin Wentian telah melewati begitu banyak badai, bagaimana mungkin dia tidak memiliki sedikitpun kekuatan karakter? Untuk apa kau datang kemari? Seorang tetua menatap Qin Wentian sambil berbicara. Tetua ini memiliki mata besar yang seolah menyimpan kekuatan besar di dalamnya. Biasanya, sasaran tatapannya akan merasakan tekanan yang sangat besar. Junior baru-baru ini mempelajari dao prasasti ilahi di Institut Rusa Putih dan karenanya bertemu dengan rahmat dan kebaikan Nona Bai Lu, yang mengarah pada pertukaran wacana dalam prasasti ilahi dengannya, sehingga memungkinkan pencapaian saya dalam dao prasasti ilahi meningkat pesat. Junior ini cukup percaya diri dengan kemampuan saya sendiri dan bersedia mewakili institut untuk berpartisipasi dalam pertukaran untuk mendapatkan prasasti ilahi di kota timur benua bulan, kata Qin Wentian. Konyol, apa kau pikir institutku kekurangan talenta? Bagaimana mungkin kau, sebagai orang luar, mewakili institut? Celah seorang lelaki tua. Orang ini berdiri lebih dekat ke samping, menunjukkan statusnya agak lebih rendah, dan bukan salah satu dari 4 tetua tertinggi yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Namun tentu saja, ia masih lebih dari cukup memenuhi syarat untuk mencela seorang junior di depan umum. Institut Rusa Putih dianggap sebagai klan besar yang menghususkan diri dalam prasasti ilahi. Keahlian dan pencapaian mereka dalam dao prasasti ilahi jauh melampaui yang lain. Selama pertukaran dengan Nona Bai Lu, junior benar-benar telah banyak belajar dan memperluas wawasan saya. Namun, seperti halnya kultivasi, dao prasasti ilahi tidak terbatas. Saya, Qin Wentian, memiliki keyakinan mutlak ketika saya mengatakan bahwa saya bersedia mewakili institut untuk pertukaran ini. Tetapi jika Institut Rusa Putih memilih untuk tidak mengizinkannya karena merasa bahwa saya bukan anggota, anggap saja junior ini tidak mengatakan apa-apa. Kata yang bagus, kepercayaan mutlak. Maksudmu, tidak ada seorang pun di Institut Rusa Putihku yang lebih cocok darimu. Nada suara tetua bermata besar itu terdengar, seperti dengungan burung pemangsa, mengandung sedikit ancaman dalam suaranya. Qin Wentian menatap mata tetua itu, tanpa sedikit pun rasa takut. Benar. Alis lelaki tua itu berkedut, saat aura ketajaman terpancar ke arah Qin Wentian. Tetua itu tertawa mengancam. Begitu? Sungguh kurang ajar. Qin Wentian merasakan tekanan itu. Tubuhnya menegang dan hatinya berdebar kencang, tetapi dia tetap berdiri tegak, punggung lurus dan penuh percaya diri. Jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah ini di sini, bagaimana mungkin dia akhirnya bisa mengendalikan Institut Rusa Putih? Pria tua itu jelas seorang penguasa biduk surgawi, tetapi bukan hanya dia, semua tetua Institut Rusa Putih juga merupakan penguasa biduk surgawi. Qin Wentian bisa merasakan betapa kecil dan tidak berartinya dia di hadapan seorang penguasa biduk surgawi, tetapi lalu kenapa? Dia tidak akan pernah melupakan alasan mengapa dia datang ke sini.
Ayah Bai Lu Yi, Bai Lu Shan, menunjukkan sedikit kekaguman di matanya saat melihat betapa teguhnya Qin Wentian. Namun saat ini, bibir Qin Wentian melengkung membentuk senyum tipis. Lancang? Senior, Anda belum memahami kemampuan saya, tetapi menyebut saya lancang. Bukankah itu juga membuat Anda lancang? Setelah berbicara, Qin Wentian sedikit menundukkan kepalanya. Raut wajahnya yang tenang dan sempurna memancarkan kepercayaan diri alami yang jelas terasa ketika orang lain menatapnya. Tetua bermata besar itu, tanpa sadar merasakan jantungnya bergetar saat melihat betapa tenangnya Qin Wentian. Sikap dan kepercayaan diri yang luar biasa itu mengingatkannya pada interaksinya dengan beberapa orang pilihan surga yang pernah ditemuinya di masa lalu. Dan sekarang, Qin Wentian memancarkan aura yang serupa. Aku ingin melihat apakah kau orang bodoh yang tidak tahu apa-apa atau benar-benar seorang pilihan surga. Aku benar-benar penasaran ingin melihat kemampuan apa yang kau miliki. Sebuah cahaya bersinar di mata tetua itu saat dia melanjutkan. Bai Luyan, pergilah dan uji tingkat pencapaiannya dalam dao prasasti ilahi. Baik. Seorang pria parubaya melangkah keluar, berdiri di hadapan Qin Wentian. Orang ini adalah salah satu dari 3 orang yang dipilih untuk mewakili Institut Rusa Putih dalam pertukaran kali ini, dan merupakan salah satu dari 2 orang yang mendukung Bai Lu Yi. Kau ingin berkompetisi dalam hal apa? Prasasti ilahi yang berorientasi pada pertempuran? Formasi? Atau boneka? Bai Lu yang menatap Qin Wentian dengan jijik. Sungguh, orang yang tidak tahu apa-apa tidak takut, Qin Wentian terlalu sombong. Terserah kamu, jawab Qin Wentian dengan acuh tak acuh, sikapnya sesantai angin yang berhembus. Hehe, kalau begitu kita langsung saja mengukir prasasti ilahi. Bai Lu yang tertawa, dingin sambil telapak tangannya menghantam permukaan tanah. Suara gemuruh ringan terdengar saat cahaya terang memancar dari serangkaian garis rune yang tampak terukir di tanah. Tidak perlu berkompetisi lebih jauh lagi, komentar Qin Wentian dengan ringan, menyebabkan tatapan bingung saling bertukar di antara kerumunan saat mereka menatap Qin Wentian. Bai Lu yang menghentikan gerakannya sambil tertawa dingin. Kau mengakui kekalahan begitu saja? Tidak, tapi kau tidak cukup baik, jawab Qin Wentian dengan santai, membuat senyum di wajah Bai Lu yang membeku. Raut wajahnya berubah menjadi marah. Orang ini benar-benar kurang ajar. Bukan hanya Bai Luyan, banyak orang di kerumunan yang memiliki perasaan serupa. Bahkan Bai Lu Shan pun mengerutkan kening. Bai Lu Jing, yang berdiri di samping Bai Lu Yi, menunjukkan ekspresi ketertarikan di wajahnya. Namun pada saat itu, kerumunan hanya melihat Qin Wentian mengangkat tangannya dan menyemburkan api dengan telapak tangannya. Sesaat kemudian, cahaya menyilaukan muncul saat garis-garis rune terbentuk seketika di udara. Bukan garis-garis rune, melainkan sebuah gambar utuh. Jantung orang banyak berdebar, terutama pria tua bermata besar itu. Ia menatap dengan tercengang dan ekspresi takjub. Apakah ini cukup? Qin Wentian menggenggam kedua tangannya, menyebabkan cahaya menyilaukan sebelumnya memudar. Ia mengarahkan pandangan tenangnya ke Bai Lu yang sambil bertanya. Mustahil, bahkan seorang pengukir prasasti ilahi peringkat ketiga pun tidak bisa mengukir prasasti ilahi di udara tanpa bantuan seorang perantara. Bai Lu yang merasa seolah-olah palu godam raksasa telah menghancurkan jantungnya. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Apa yang tidak mampu kau lakukan bukan berarti tidak bisa dilakukan oleh orang lain, jawab Qin Wentian dengan tenang sambil terus berjalan maju. Setiap langkah yang diambilnya melahirkan prasasti ilahi tipe pedang di bawah kakinya. Niat pedang itu menyebabkan suara rintihan pedang yang riuh memenuhi udara saat menyertai Qin Wentian di setiap langkahnya. Seolah-olah Qin Wentian mengambil setiap langkah dengan ritme yang terkendali. Suara dentuman pedang semakin keras, dan niat pedang pun semakin kuat seiring dengan itu. Pada saat itu, Qin Wentian telah tiba di tangga yang menuju ke platform. Melangkah ke atas, deru pedang semakin keras saat niat pedang yang tak terbatas berputar bersama, membentuk pedang yang dipenuhi kekuatan luar biasa. Senjata-senjata itu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya, merobek ruang, melesat dengan eksplosif menuju Bai Luyan. Wajah Bai Luyan semakin mengerikan, ia mundur tanpa ragu sambil mengayunkan tangannya dengan panik, mengukir prasasti ilahi untuk memblokir serangan. Namun usahanya sia-sia, pancaran cahaya pedang dengan mudah menyelimuti Bai Luyan. Dengan raungan amarah, jiwa astral Bai Lu yang meledak. Suara benturan yang mengerikan terdengar,
saat serangan Bai Lu yang menyebabkan kubah cahaya akhirnya hancur berkeping-keping. Meskipun demikian, niat pedang masih tetap ada di udara, meninggalkan Bai Lu yang tampak sangat babak belur dan kelelahan, dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tatapan orang banyak kembali tertuju pada Qin Wentian, hanya untuk melihatnya bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, berdiri di samping dan sedikit membungkuk ke arah Bai Luyan. "Permisi." Bai Luyan mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Ia tentu saja merasa tidak senang di dalam hatinya karena kalah dari seorang junior, meskipun sekarang ia tahu bahwa pencapaian Qin Wentian dalam Dao Prasasti Ilahi lebih tinggi darinya. "Memang, kau tidak buruk sama sekali," kata tetua bermata besar itu. "Untuk dapat mengukir prasasti ilahi di tengah udara, aku akan memberimu kesempatan. Kau dan Bai Lu Yi akan bertindak sebagai pendukung selama pertukaran." Berperan sebagai pendukung? Ekspresi Bai Lu Yi berubah ragu. Bukankah rencana awalnya adalah dia menjadi pemeran utama sementara dua lainnya menjadi pendukung? Dengan munculnya Qin Wentian, dia tentu saja akan rela menyerahkan posisi utama kepadanya, tetapi hari ini sang tetua malah mengatakan bahwa mereka berdua akan berperan sebagai pendukung? Siapa yang akan mengambil posisi utama kalau begitu? "Yah, Yi kecil. Guru besar Gauss akan mewakili Institut Rusa Putih kita dalam pertukaran kali ini. Kami harus merepotkanmu untuk bertindak sebagai pendukungnya." Tetua bermata besar itu tersenyum padanya, sementara ekspresi Bai Lu Yi membeku sesaat sebelum dia menambahkan, "Apakah guru besar Gauss sudah kembali? Institut secara khusus mengundangnya untuk acara ini." Kata-kata sesepuh itu membuat Bai Lu Yi sedikit gemetar, membayangkan mereka benar-benar akan mengundang Grandmaster Gauss. Tampaknya institut sangat mementingkan pertukaran ini kali ini. "Grandmaster Gauss, bagaimana kalau Anda keluar?" Tetua bermata besar itu tertawa. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua berpakaian hitam perlahan berjalan maju. Sesampainya di panggung, dia tertawa. "Gauss menyapa semua tetua, saya harap kalian semua sehat seperti biasanya. Dulu, Grandmaster Gauss pernah berlatih di institut kami, sehingga reputasi kami semakin cemerlang. Dan sekarang, karena prasasti Grandmaster Gauss telah mencapai batas transformasi tingkat ketiga, kami harus mengandalkan Anda untuk pertukaran ini," jawab tetua bermata besar itu dengan sopan. "Suatu kehormatan bagi saya untuk mewakili institut ini." Gauss tertawa ramah. Seolah-olah Qin Wentian disingkirkan. Tetua bermata besar itu kemudian melirik Qin Wentian. "Menurut informasi yang kami terima, akan ada beberapa klan dan sekte besar yang mengirimkan orang-orang kuat untuk berpartisipasi dalam pertukaran ini. Dengan kehadiran Grandmaster Gauss, peluang kemenangan kita pasti akan meningkat pesat. Apakah Anda keberatan?" tanya tetua bermata besar itu. Qin Wentian bergumam sendiri dengan ragu sejenak, sebelum tersenyum dan menjawab, "Tidak masalah. Lagi pula, tujuannya hari ini adalah untuk memberitahu para anggota Institut Rusa Putih tentang namanya. Meskipun ia telah menunjukkan beberapa kemampuannya, mungkin karena usianya institut merasa lebih cenderung untuk menaruh kepercayaan pada seorang inskripsionis ilahi yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Tapi itu juga tidak masalah. Ia telah mencapai tujuannya dan terlebih lagi, jika ia dapat menunjukkan lebih banyak lagi keahliannya yang sebenarnya dalam pertukaran ini, apa bedanya siapa yang berada di posisi pemimpin dan pendukung? Pendukung bisa jadi justru dialah yang membawa tim menuju kemenangan. Lagi pula, Institut Rusa Putih tampaknya sudah membuat keputusan. Jika dia keberatan, bukankah itu akan membuatnya tampak seolah-olah dia tidak memiliki rasa sopan santun? Tetua bermata lebar itu menatap Qin Wentian sejenak. Setelah itu, dia tersenyum dan mengangguk. Hari ini, para anggota Institut Rusa Putih telah berkenalan dengan Qin Wentian. Dan menurut semua laporan, tampaknya kesan pertama mereka terhadapnya cukup baik. 152. Lahan kultivasi, Dao dari seorang penemu fenomena surgawi. Di lapangan latihan Institut Rusa Putih, kerumunan orang perlahan bubar. Tetua bermata besar itu mengajak Grandmaster Gauss untuk beristirahat bersamanya, tetapi matanya masih tertuju pada Qin Wentian selama kepergian mereka. Bai Lu Shan juga melirik Qin Wentian sebelum pergi. Saat itu, Bai Lu Yi dan pemuda di sampingnya berjalan mendekat dan tersenyum pada Qin Wentian. "Bagus sekali, tim kita kali ini benar-benar hebat. Oh, dan ini kakakku, Bai Lu Jing." Qin Wentian mengangguk sopan kepada Bai Lu Jing, hanya untuk melihat Bai Lu Jing menatapnya dengan saksama. Tatapan mereka berdua bertemu saat mereka saling mengamati.
Seandainya saudaraku tidak menyukai prasasti ilahi, pencapaiannya dalam dao tertentu itu akan jauh lebih tinggi daripada milikku. Dia lebih menyukai jalan bela diri, dan saat ini berada di peringkat 100 teratas dalam peringkat takdir surgawi. Bai Lu Yi tersenyum saat tatapan penuh pertimbangan muncul di mata Qin Wentian. Tidak perlu meragukan kekuatan Bai Lu Jing, berada di peringkat 100 teratas peringkat takdir surgawi sudah merupakan bukti terbaik. Saudaraku, Qin Wentian benar-benar hebat, baik dalam dao prasasti ilahi maupun jalan bela diri. Prestasinya di masa depan pasti tidak akan kalah darimu. Bai Lu Yi pun memuji Qin Wentian. Aku senang mendengarnya. Bai Lu Jing tertawa sambil menatap adik perempuannya. Bagaimana mungkin Bai Lu Yi tidak mengerti tatapan matanya? Dia hanya bisa memutar matanya dan melanjutkan. Kakak, jangan terlalu banyak berpikir. Hubungan antara aku dan Wentian tidak seperti yang kau bayangkan. Apa yang kubayangkan? Bai Lu Jing terus menggoda, menyebabkan Bai Lu Yi mencubitnya dengan keras. Aku tidak akan bicara lagi denganmu. Haha. Bai Lu Jing tertawa, menatap adiknya dengan senyum penuh arti di matanya. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Aku sudah bilang bukan seperti yang kau pikirkan. Rasa tak berdaya terlihat jelas di wajah polos Bai Lu Yi. Oke, aku mengerti. Bai Lu Jing mengedipkan mata, tersenyum sambil melirik Qin Wentian. Sepertinya kau masih perlu berusaha lebih keras. Setelah berbicara, Bai Lu Jing berbalik dan pergi, membuat Qin Wentian terdiam. Kakak laki-laki Bai Lu Yi ini juga agak menarik. Qin Wentian dapat dengan jelas melihat betapa ia sangat menyayangi Bai Lu Yi. Selama Bai Lu Yi menyukai seseorang, ia akan mendukungnya siapapun orang itu. Abaikan dia, kata Bai Lu Yi kepada Qin Wentian. Mari kita bersiap dengan baik, pertukaran akan segera dimulai. Baik. Qin Wentian mengangguk pelan. Pertukaran kali ini berbeda dari sebelumnya. Masing-masing klan besar telah mempekerjakan Grandmaster Inscriptionist yang sangat tangguh sebagai perwakilan mereka. Kalian harus lebih berhati-hati, Bai Lu Jing tiba-tiba menambahkan, sambil menoleh ke arah mereka, yang membuat Bai Lu Yi agak terkejut. Mungkinkah ada alasan khusus di balik perekrutan Grandmaster Gauss? Apa perbedaan antara percakapan ini dan percakapan sebelumnya? Tanya Bai Lu Yi. Kau menghabiskan beberapa minggu terakhir ini bergaul dengannya tanpa repot-repot menghadiri pertemuan klan, dan kau masih berani bertanya padaku sekarang? Bai Lu Jing tertawa, tetapi tak lama kemudian, ia menyalurkan suaranya menjadi gelombang suara, menggabungkannya menjadi satu untayan yang hanya dapat didengar oleh Qin Wentian dan Bai Lu Yi. Ada kabar bahwa alam rahasia itu mungkin adalah tempat kultivasi dao dari seorang ascendant fenomena surgawi. Bai Lu Yi terdiam, jantungnya berdebar kencang. Tempat kultivasi dao seorang ascendant? Jadi, sebenarnya sudah ada kabar tentang hal ini. Jika memang demikian, pertukaran informasi kali ini untuk menentukan kualifikasi para peserta yang akan memasuki alam rahasia, kemungkinan besar akan menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Tapi, Bai Lu Yi ingin melanjutkan, tetapi kakaknya meletakkan jari di bibirnya, memberi isyarat agar dia diam. Setelah itu, dia menjelaskan, sebagian besar klan besar lainnya masih belum mengetahui hal ini, dan selain itu, ujian untuk alam rahasia mungkin baru permulaan. Setelah berbicara, Bai Lu Jing berbalik dan melanjutkan perjalanannya. Bai Lu Yi menatap Qin Wentian dan tersenyum getir. Aku mengira pertukaran ini akan sangat sederhana, tetapi menurut saudaraku, beberapa situasi tak terduga mungkin terjadi. Bai Lu Jing, baik sengaja maupun tidak sengaja, tidak mengecualikan Qin Wentian dari ucapannya. Tempat kultivasi dao dari seorang ascendant fenomena surgawi, gumam Qin Wentian. Para ascendant adalah gelar yang diberikan kepada para pembangkit tenaga tertinggi di alam fenomena surgawi. Jika berita ini diketahui oleh semua orang di Kekaisaran Grensia, besarnya badai yang akan terjadi akan sangat dahsyat. Para pembangkit tenaga transenden mungkin akan bertindak lebih dulu untuk mengamankan keuntungan mereka, komentar Bai Lu Yi dengan ringan, sementara Qin Wentian mengangguk setuju. Dia pernah mendengar banyak gelar, seperti Kaisar Azur dan Kaisar Pio. Kata Kaisar, dalam gelar mereka, sudah pasti merujuk pada penguasa bintang biduk di puncak Kekaisaran Grensia. Ayo, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Untungnya Grandmaster Gauss sangat berpengalaman, jadi peluang kita seharusnya cukup bagus. Raut wajah Bai Lu Yi dipenuhi campuran kesedihan dan antisipasi. Saat ini, memang ada arus bawah yang ada di benua bulan. Namun,
Berbagai kekuatan semuanya menjaga profil yang relatif rendah, dan bagi mereka yang menerima berita tersebut, mereka tetap bungkam, melakukan yang terbaik untuk mencegah penyebaran informasi ini. Meskipun mereka tahu ada kemungkinan mereka tidak akan bisa menyembunyikannya, mereka tetap melakukan yang terbaik. Bahkan jika kekuatan transenden lain dari 9 benua menerima berita tersebut di masa depan, pada saat itu sudah terlambat bagi mereka. Pertukaran yang diadakan di semua wilayah utama benua bulan akhirnya tiba. Pintu masuk ke alam rahasia prasasti ilahi dikendalikan oleh 4 kekuatan transenden di benua bulan. Oleh karena itu, pertukaran hari ini diselenggarakan bersama oleh keempat kekuatan tersebut. Sebagai salah satu kekuatan transenden tersebut, Istana Perebut Bintang bertanggung jawab untuk mengatur pertukaran di wilayah timur. Dan hari ini, semua sekte dan klan yang berpartisipasi akan menuju ke tempat latihan di Istana Perebut Bintang. Melihat bangunan megah istana tersebut, hati para peserta dipenuhi rasa iri. Ini benar-benar tempat yang layak disebut sebagai tempat tinggal kekuatan transenden Raja Wilayah Timur. Biasanya, bagaimana para peserta bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam Istana Perebut Bintang? Baru hari ini istana tersebut membuka pintunya, memungkinkan para peserta untuk masuk ke dalam, meskipun membatasi area yang dapat mereka masuki. Kekuatan-kekuatan besar di wilayah timur, Klan Yan, Klan Leng, Sekte Petir Merah, Villa Gunung Bulan Air, Sekte Iblis, semuanya telah tiba di tempat latihan Istana Perebut Bintang. Di sana, para ahli bertebaran seperti awan. Klan Yan dan Klan Leng berdiri berdampingan. Baik Yan Tie maupun Yan Kong hadir hari ini, dan orang-orang di sekitarnya dapat dengan jelas merasakan niat jahat dan licik yang terpancar dari mata Yan Tie. Grandmaster Yan Tie, saya ingin tahu apakah Anda senang dengan wanita yang kami kirimkan kepada Anda beberapa hari yang lalu, sapa ayah Leng Lin kepada Yan Tie, sambil berjalan mendekat dan berdiri di sampingnya, bertanya dengan suara rendah. Rasanya enak sekali, berapa banyak lagi nona muda yang dimiliki klan Lengmu? Mata Yan Tie melebar penuh kebencian, sambil tersenyum pada Leng Jian. Wajah Leng Jian berubah muram, mengutuk orang tua mesum ini dalam hatinya. Apakah monster ini memberi isyarat bahwa dia menginginkan Leng Lin? Tuan Besar Yan Tie, klan Leng saya benar-benar kehabisan nona muda cantik untuk dikirim. Leng Jian awalnya ingin mengingatkan Yan Tie tentang janjinya, tetapi siapa sangka Yan Tie akan menjadi bajingan seperti itu, langsung meminta klan Leng untuk mengirim lebih banyak putri mereka lagi. Bukankah putrimu salah satunya? Yan Tie tersenyum, dingin sambil melirik Leng Lin. Tatapannya membuat Leng Lin gemetar ketakutan. Guru besar. Ekspresi Leng Jian berubah sangat tidak menyenangkan. Satu slot, satu wanita. Jawab Yan Tie dingin, membuat ekspresi Leng Jian semakin masam. Mereka dari Institut Rusa Putih telah tiba. Pada saat itu juga, cahaya dingin yang menakutkan tiba-tiba muncul di mata Yan Tie saat dia mendengar kata-kata itu diucapkan. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Institut Rusa Putih, dan matanya tertuju pada dua siluet. Qin Wentian dan Chu Mang, justru merekalah yang membunuh putranya. Mereka masih berani muncul di hadapannya? Tatapan Leng Jian juga mengikuti tatapan Yan Tie. Ketika matanya tertuju pada Qin Wentian, ekspresi wajahnya langsung berubah muram. Qin Wentian benar-benar datang. Meskipun dia tahu bahwa Qin Wentian adalah seorang inskripsionis tingkat 3, dia tidak tahu seberapa tinggi tingkat pencapaiannya. Tentu saja, dia tidak menyangka Qin Wentian akan benar-benar berpartisipasi dalam pertukaran hari ini. Bunuh! Niat membunuh yang luar biasa meledak dari Yan Tie. Qin Wentian dapat dengan jelas merasakan dorongan membunuh itu. Senyum dingin muncul di wajahnya ketika matanya beralih ke arah niat membunuh itu, saat dia memperhatikan Yan Tie dan Leng Jian. Demikian pula, kilatan cahaya yang sangat menakutkan muncul di mata Qin Wentian yang tenang, seperti sambaran petir, saat dia menatap ke arah Yan Tie. Leng Jian juga terpengaruh. Ia merasakan tubuhnya menjadi dingin sambil meringis. Tampaknya ahli prasasti ilahi peringkat ketiga ini juga ingin membunuhnya, demi membalaskan dendam Leng Ning. Mereka yang berasal dari Institut Rusa Putih juga telah tiba di Istana Perebut Bintang, dan berdiri tepat di seberangnya, menghadap mereka yang berasal dari klan Yan. Yan Tie memejamkan matanya, mengabaikan serangan itu. Dia tampak sedang merenungkan cara terbaik untuk membunuh Qin Wentian dan Chu Mang. Area utara lapangan latihan dikhususkan untuk tim tuan rumah. Di sana, terlihat tembok megah setinggi lebih dari 10 meter. Kemudian muncul sederet siluet,
Tatapan mereka penuh ketajaman saat mereka menatap kerumunan yang berkumpul di bawah. Yang Fan. Mata para penonton berbinar saat melihat pemuda di depan. Dia tak lain adalah salah satu dari 4 pilihan surga, Yang Fan. Bahkan dia pun hadir untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Kali ini, tujuan pertukaran ini adalah untuk memilih para inskripsionis ilahi yang kuat untuk memasuki alam rahasia, bersama dengan orang-orang dari Istana Perebut Bintang. Tentu saja, sebagai imbalan, para inskripsionis ilahi yang terpilih tersebut berhak membawa orang lain bersama mereka. Bagi kerumunan, sangat jelas apa arti kemunculan Yang Fan. Bagi mereka yang memasuki alam rahasia kali ini, mereka yang berasal dari Istana Perebut Bintang akan dipimpin oleh dia sendiri. Qin Wentian mengamati Yang Fan. Orang ini berusia sekitar 22 tahun, usia yang sangat muda. Aura seorang ahli tingkat tinggi jelas terasa terpancar darinya, memancarkan aura yang luar biasa. Orang ini adalah Yang Fan, peringkat ke-18 dalam peringkat takdir surgawi. Dia adalah salah satu dari 4 orang pilihan surga, yang berasal dari Istana Perebut Bintang di wilayah timur benua bulan. Bai Lu Yi yang berdiri di samping Qin Wentian, menjelaskan dengan suara rendah. Kemudian dia melanjutkan, 3 orang pilihan lainnya adalah Hua Taisu dari klan Hua, peringkat pertama dalam peringkat takdir surgawi. Zhan Chen dari Aula Kaisar Pil, peringkat ke-11 dalam peringkat takdir surgawi. Dan terakhir, Zhao Lai dari Sekte Bara Langit, peringkat ke-28 dalam peringkat takdir surgawi. Orang-orang ini semuanya sangat terkenal di seluruh Kekaisaran Grand Xia. Bai Lu Yi memperkenalkan, seolah-olah dia sengaja ingin memprovokasi Qin Wentian. Dia merasa bahwa Qin Wentian pasti akan memiliki kesempatan untuk dikelompokkan dengan mereka yang berada di peringkat takdir surgawi. Dia tahu tentang 60 kemenangan beruntun yang telah diraih Kirin dalam catatan pertempurannya. Biasanya, Qin Wentian akan menghabiskan hari-harinya berlatih tanding melawan Chu Mang yang berada di tingkat kelima Yuanfu. Kita harus tahu bahwa Chu Mang memiliki kemampuan bertarung yang menakutkan, jadi dia bukanlah lawan biasa. Peringkat takdir surgawi seharusnya menjadi tujuan Qin Wentian. Dan baginya, menjadi bagian dari para peraih peringkat teratas saja tidak cukup, ia harus segera mendaki ke puncak. Peringkat 1 adalah satu-satunya posisi yang pantas untuk seseorang dengan bakat luar biasa seperti dirinya. Bab 253, Pengingat Ramah. Ada 2 tetua yang berdiri di samping Yang Fan. Salah satu dari mereka memiliki raut wajah yang sangat serius dan mata yang setajam pedang. Yang satunya tampak agak lemah dan memiliki watak seorang cendekiawan. Rambut hitamnya terurai di bahunya, dan matanya bersinar seperti mercusuar dalam kegelapan. Saat melihatnya, banyak orang di kerumunan itu menunjukkan ekspresi kekaguman dan rasa hormat di wajah mereka. Grand Master Fenrir. Banyak inskripsionis ilahi membungkuk. Secercah cahaya terang terpancar dari mata Bai Lu Yi saat dia menjelaskan, Grand Master Fenrir, seorang inskripsi ilahi peringkat keempat. Tak disangka, Istana Perebut Bintang benar-benar berhasil mengundangnya. Sepertinya mereka benar-benar sangat mementingkan pertukaran kali ini. Apakah semuanya sudah tiba? Semua inskripsionis ilahi yang berminat untuk berpartisipasi dapat menuju ke tempat latihan? Grand Master Fenrir akan menjadi juri dalam pertukaran ini, ujar sesepuh berwajah serius itu dengan suara lemah. Volume suaranya tidak keras, namun mengandung kualitas yang menusuk. Grand Master Fenrir sebagai juri. Mata para penonton berbinar-binar saat para peserta berdiri di atas panggung. 3 orang membentuk sebuah tim, dan mereka yang hadir semuanya merupakan perwakilan dari kekuatan-kekuatan besar di kota timur benua bulan. Tidak ada inskripsionis ilahi tanpa faksi yang berpartisipasi dalam pertukaran kali ini. Ini adalah kejadian biasa. Para inskripsionis ilahi yang kuat tidak perlu berpartisipasi sendirian. Kekuatan-kekuatan besar akan menawarkan harga yang sangat tinggi untuk mengundang mereka. Saat semua peserta mengambil tempat mereka di atas panggung, banyak orang di kerumunan menarik napas dalam-dalam. Banyak dari inskripsionis yang jarang terlihat itu benar-benar menunjukkan wajah mereka pada pertukaran ini hari ini. Daya tarik alam rahasia tidak diragukan lagi menyebabkan klan-klan besar mengabaikan kehati-hatian, menggunakan harga astronomis sebagai imbalan atas bantuan para inskripsionis yang kuat ini. Gas, kau juga di sini. Sebuah suara terdengar, dan Grand Master Gauss menoleh. Dari arah asal suara itu, tampak 3 orang tua yang wajahnya sangat mirip satu sama lain. Setelah memperhatikan ketiganya,
Grandmaster Gauss tanpa sadar mengerutkan kening karena tidak senang. Sungguh merepotkan, ketiga orang aneh ini ternyata juga ikut berpartisipasi. Tiga bersaudara dari klan Li. Bai Lu Yi mengerutkan alisnya. Ketiganya adalah saudara-saudara, yang nama aslinya tidak diketahui banyak orang. Namun, mereka sangat terkenal di benua bulan karena ketiganya adalah pengukir ilahi peringkat ketiga, dan bahkan dapat membaca hati dan niat satu sama lain. Selama salah satu dari mereka mulai mengukir sesuatu, dua lainnya akan langsung tahu apa itu dan dapat segera bertindak untuk melengkapinya. Mata kekuatan besar lainnya juga menyipit saat melihat ketiga bersaudara dari klan Li. Sial, harapan mereka untuk mendapatkan tempat pertama dalam pertukaran ini telah sirna. Awalnya, sebagian besar dari mereka percaya bahwa peluang Yan Tie untuk menang adalah yang tertinggi, tetapi tampaknya sekarang tidak demikian. Gauss adalah perwakilan dari Institut Rusa Putih, ketiga bersaudara dari klan Li mewakili Villa Gunung Bulan Air, belum lagi perwakilan dari Sekte Petir Merah dan Sekte Iblis juga sangat kuat. Terutama bagi klan Yan dan Leng, yang terlihat jelas menunjukkan kekhawatiran dan kegelisahan di wajah mereka. Tekanan pada Yan Tie terlalu besar, bahkan berada di tiga besar pun akan sulit dicapai. Sialan, brengsek, sepertinya rumor itu benar. Kita tidak punya pilihan selain melewatkan kesempatan ini. Banyak yang mengumpat dalam hati. Namun, Yan Tie sama sekali tidak tampak khawatir. Ia hanya mengincar Qin Wentian. Surga memang membantunya, karena Qin Wentian ada di sini untuk berpartisipasi dalam pertukaran. Surga akan memastikan Qin Wentian tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ia harus menemukan kesempatan untuk membunuhnya selama pertukaran ini. Namun, aturan mengenai bagaimana seseorang memperoleh kemenangan dalam pertukaran tersebut masih belum diketahui. Terdapat total 9 tim yang berpartisipasi. Setiap tim terdiri dari 3 orang, sehingga total peserta berjumlah 27 orang. Semuanya mewakili 9 kekuatan utama kota timur di benua bulan. Grandmaster Fenrir berdiri di tempat yang tinggi. Ekspresi geli terlihat di matanya saat ia menatap para peserta. Aku pernah memasuki alam rahasia prasasti ilahi. Tempat itu adalah medan ujian yang brutal, penuh dengan banyak jebakan, berlapis-lapis formasi, dan boneka yang kuat. Bagaimanapun, terlepas dari manfaat yang didapat, itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Hanya yang paling elit yang mampu kembali hidup-hidup. Sayangnya, aku telah melampaui persyaratan yang ditetapkan. Jika tidak, aku pasti akan memasuki tempat itu lagi. Grandmaster Fenrir, selain sebagai inskripsionis ilahi peringkat keempat, juga merupakan penguasa biduk surgawi. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk memasuki kembali alam rahasia. Terdapat total 18 tempat pemurnian dan alam rahasia di Kekaisaran Grandsia. Ada tempat-tempat yang hanya dapat dimasuki oleh kultivator di alam sirkulasi arteri, tempat-tempat yang hanya dapat dimasuki oleh kultivator di alam Yuanfu, dan bahkan tempat-tempat yang hanya dapat dimasuki oleh kultivator di alam biduk surgawi. Alam rahasia prasasti ilahi jelas, merupakan tempat di mana persyaratannya ditetapkan pada tingkat Yuanfu. Akan ada total 3 ujian hari ini. Grandmaster Fenrir perlahan berjalan keluar, berdiri di udara. Dengan lambaian tangannya, sebuah potret raksasa berkilauan tiba-tiba turun dari langit. Gemuruh. Suara menggelegar mengguncang kehampaan, dan di dalam lukisan itu, kerumunan melihat gambar lanskap yang dipenuhi sungai dan gunung menjadi kenyataan. Menekan platform pelatihan yang sangat besar, getaran dari benturan itu mengguncang tanah. Ujian di alam rahasia menyimpan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak mungkin meniru tingkat bahaya itu. Tetapi satu hal yang pasti, jika kau bahkan tidak bisa lulus ujian pertama yang kuberikan ini, untuk mengidentifikasi prasasti ilahi tersembunyi di dalam lanskap, lebih baik kau tidak memasuki alam rahasia. Ujiannya adalah ini. Kita akan bergiliran sampai tidak ada lagi yang mampu mengidentifikasi prasasti tersembunyi, sebelum kita mengakhirinya. Fenrir melanjutkan dengan suara lemah, kalian bisa mulai kapan saja, asalkan kalian bisa mengidentifikasi salah satunya, prasasti tersembunyi itu akan menghilang secara otomatis. Biar aku yang memulai duluan, ujar Orterd, salah satu dari 3 bersaudara klan Li. Setelah itu, ia menunjuk dengan jarinya dan cahaya astral berkilauan, menyebabkan garis rune seekor Phoenix muncul, terbang ke langit menuju awan sebelum menghilang dari pandangan. Yan Tie berdiri di sampingnya, tetapi karena ini baru permulaan, dia belum ingin bergerak. Memberi isyarat kepada para asistennya dengan tatapan matanya, salah satu dari mereka melanjutkan dan menunjuk ke arah tertentu,
menyebabkan bayangan samar seekor harimau ganas muncul sebelum menghilang. Setelah itu, asisten lain yang disediakan oleh klan Leng untuk membantu Yan Tie juga bergerak. Selanjutnya, perwakilan dari Sekte Petir Merah bergerak. Yang tersisa adalah perwakilan dari Sekte Iblis dan Institut Rusa Putih. Tim perwakilan dari Sekte Iblis juga berjumlah 3 orang. Yang mengejutkan banyak orang adalah bahwa orang yang memimpin ternyata adalah seorang pemuda. Dia duduk di sana dengan mata tertutup, sementara salah satu sosok parubaya yang bertindak sebagai asistennya kemudian keluar dan mengidentifikasi sebuah prasasti. Sekarang giliran saya. Bai Lu Yi bergerak, menyebabkan garis-garis rune dari tombak panjang berkilauan sebelum menghilang. Dalam sekejap mata, ke-9 tim dengan mudah mengidentifikasi prasasti tersebut. Tetapi secara bertahap, setelah waktu yang dibutuhkan lilin untuk menyala, tes menjadi semakin sulit dan beberapa orang sudah mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi prasasti yang tersembunyi. Untungnya, ada 3 anggota dalam satu tim, jadi jika satu orang gagal mengidentifikasi apapun, 2 orang lainnya dapat menggantikannya. Setelah 9 ronde, total 81 prasasti ilahi telah berhasil diidentifikasi. Saat ini, giliran klan Han dari kota timur. Namun, ketiga ahli prasasti ilahi dalam tim tersebut menggelengkan kepala dengan malu. Rupanya, tidak satu pun dari mereka yang mampu mengidentifikasi prasasti lagi dan dengan demikian tersingkir dari kompetisi. Klan Han kami menarik diri dari pertukaran ini. Di bawah platform pelatihan, seorang tetua dari klan Han terbatuk canggung. Ternyata, persiapan yang dilakukan oleh klan Han tidaklah cukup. Kakak kedua dari 3 bersaudara klan Li melangkah maju, sambil menyerang lanskap dengan telapak tangannya. Lokasi tempat serangan telapak tangannya mendarat bergetar saat prasasti ilahi berbentuk telapak tangan muncul, menyebabkan wilayah tempat prasasti itu bersembunyi hancur berkeping-keping. Selanjutnya, Yan Tie bertindak sendiri, mengidentifikasi prasasti ilahi yang tersembunyi. Rupanya, para asistennya tidak mampu mengidentifikasi lagi, sehingga mereka tidak punya pilihan selain menyingkir dan menyerahkannya kepada Yan Tie. Setelah 2 ronde lagi, Bai Lu Yi juga terjebak dalam situasi yang sama. Qin Wentian melirik Gauss dan melihat Gauss duduk tenang dengan mata tertutup, tetap tidak terganggu meskipun Bai Lu Yi berada di timnya. Melihat Bai Lu Yi dalam posisi sulit seperti itu, Qin Wentian tak kuasa berbisik, "Pohon kuno." Bai Lu Yi mengalihkan perhatiannya ke sekelompok pohon sambil melayangkan serangan telapak tangan, yang mengungkap sebuah prasasti tersembunyi di dalamnya. Setelah itu, senyum pahit muncul di wajahnya saat ia melirik kembali ke Qin Wentian. Qin Wentian mengangguk pelan, menghiburnya. Dia memahami niatnya, dia tidak bisa melanjutkan lagi, sudah saatnya Qin Wentian bertindak. Setelah beberapa putaran lagi, semakin banyak orang yang mengundurkan diri dari ujian. Meskipun Fenrir tidak mengumumkan secara publik tentang eliminasi mereka, mereka semua tahu bahwa mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk mendapatkan salah satu dari 3 peringkat teratas dalam pertukaran ini. Dari 9 kekuatan utama di kota timur, 4 tim telah mundur, hanya menyisakan 5. Qin Wentian dan yang lainnya dari Institut Rusa Putih, 3 bersaudara dari klan Li dari Villa Gunung Bulan Air, Yan Tie dari klan Yan, pemuda dari Sekte Iblis, dan lelaki tua berjanggut putih dari Sekte Petir Merah. Lelaki tua berjanggut putih itu bernama Zuo Yu, seorang inskripsionis peringkat ketiga, dan dapat dianggap cukup terkenal di benua bulan. Dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki harapan untuk membuat terobosan lebih lanjut dalam kultivasinya, oleh karena itu dia memutuskan untuk mencurahkan upayanya pada dao prasasti ilahi. Mereka yang tersisa semuanya ahli. Sungguh luar biasa bahwa pada tahap ini, mereka masih mampu mengidentifikasi prasasti tersembunyi. Kerumunan orang memiliki pikiran-pikiran ini dalam hati mereka ketika kakak ketiga dari ketiga bersaudara itu menemukan prasasti tersembunyi lainnya di lanskap tersebut. Yan Tie melanjutkan perjalanannya. Setelah itu Zuo Yu dan pemuda dari Sekte Iblis itu semuanya berhasil. Qin Wentian kemudian mengibaskan lengan bajunya, dan siluet rune seekor ikan pedang muncul dari sungai sebelum menghilang. Dia sangat kuat, mungkinkah bakat Little Yi dalam dao prasasti ilahi pun tak bisa menandinginya. Bai Lu Shan berkomentar dengan suara rendah, di area tempat para anggota Institut Rusa Putih berdiri. Bai Lu Yi sudah mundur, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melanjutkan, sementara alis Grandmaster Gauss berkedut karena terkejut. Dia terkejut dengan kemampuan Qin Wentian. Persepsi bocah muda ini memang tidak buruk. Dan akhirnya, ketika tiba giliran Zuo Yu, dia dengan tenang mengamati pemandangan sebelum menyatakan,
tidak ada lagi prasasti tersembunyi. Apakah kau yakin? Grandmaster Fenrir yang berdiri di udara, menjawab sambil tertawa. Zuo Yu mengerutkan kening sambil mengangguk. Ya, kurasa begitu. Oh, bagaimana denganmu? Fenrir mengarahkan pertanyaan itu kepada pemuda dari Sekte Iblis. Pemuda itu tetap diam, tetapi saat dia menjentikan jarinya, sebuah lempengan batu besar hancur berkeping-keping dan garis-garis rune pedang berkilauan, sebelum menghilang. Pemandangan ini membuat wajah Zuo Yu muram, dan dia menghela napas dalam hati. Namun, dia tidak mundur secara sukarela. Ini hanya berarti bahwa persepsinya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan yang lain. Dia masih memiliki kesempatan untuk menang dalam 2 ujian yang tersisa. Bagaimana dengan kalian? Fenrir mengalihkan pandangannya ke tim Institut Rusa Putih. Pada saat itu, Gauss membuka matanya dan menjawab, masih ada beberapa yang tersisa. Tepat ketika Qin Wentian hendak bertindak, dia mundur setelah melihat Gauss melangkah maju. Dengan lambaian tangannya, Gauss mengidentifikasi prasasti tersembunyi lainnya. Tindakan itu membuat raut wajah Zuo Yu semakin muram. Setelah itu, ketiga bersaudara dari klan Li juga mengidentifikasi sebuah prasasti ilahi tersembunyi, dan ketika tiba giliran Yan Tie, dia sedikit mengerutkan kening sambil berkata, seharusnya tidak ada lagi prasasti tersembunyi yang tersisa. Gauss menyipitkan matanya sambil mengamati pemandangan, dan ketika Qin Wentian menyadari Gauss ragu-ragu, dia berbisik, Guru Besar Gauss, masuk ke dalam rawa. Apakah kau masih perlu mengingatkanku? Gauss menatap Qin Wentian dengan tidak senang. Setelah itu, dengan kibasan lengan bajunya yang kasar, seekor naga banjir muncul dari rawa, mengeluarkan raungan besar sebelum menghilang, menyebabkan banyak orang di kerumunan terkagum-kagum akan kedalaman lukisan Fenrir. Guru Besar, Qin Wentian hanya mencoba membantu. Bai Lu Yi mencoba meredakan situasi. Bagaimanapun, Gauss adalah seorang sesepuh, dan meskipun peringatan Qin Wentian tidak salah, rasanya seperti seorang junior membimbing seorang senior, yang membuat Gauss merasa sangat malu. Haha, prasasti ilahi terakhir ada di sana. Kakak pertama dari 3 bersaudara klan Li, tertawa terbahak-bahak, saat ia memunculkan prasasti tersembunyi lainnya. Grandmaster Gauss mengangguk sambil menatap mereka. Memang, kalian bertiga memiliki kemampuan untuk menjadi lawan saya. Apakah tidak ada pilihan lain? Tanya Fenrir lagi di udara. Cukup sudah, ketiga bersaudara Li berbicara serempak. Tidak lagi, Gauss berbicara dengan nada tegas. Fenrir hanya tertawa, dan tepat ketika semua orang mengira pertukaran itu telah berakhir, Qin Wentian tiba-tiba menebas ke bawah dengan jari-jarinya dengan kecepatan yang mengerikan, diikuti oleh tebasan horizontal. 2 berkas cahaya membentuk salib, melesat ke depan dan tiba-tiba, garis besar rune dari pedang raksasa muncul dari pegunungan, memancarkan suara melengking yang menakutkan. Pada saat itu, mata semua orang bersinar dengan cahaya yang intens saat tatapan mereka tertuju pada Qin Wentian. Ekspresi di wajah Gauss tidak bisa lebih buruk lagi. Qin Wentian mengabaikan ketidaksenangan Grandmaster Gauss, dan terus berdiri dengan tenang di tempatnya. Karena Gauss telah menegurnya atas pengingatnya sebelumnya, dia sebaiknya mengabaikan formalitas dan mengambil tindakan sendiri. Bab 254. Aku akan membunuhmu hari ini. Qin Wentian sudah sangat menghormati Gauss. Sebelumnya, saat melihat Gauss bergumam ragu-ragu kepadanya, ia memperingatkan Gauss karena kebaikan hatinya, tetapi siapa sangka Gauss akan mengabaikan niat baiknya. Qin Wentian saat ini sangat tegas dalam menangani berbagai hal. Dia memahami rasa malu yang diderita Gauss ketika dia memperingatkannya, tetapi untuk hal-hal seperti harga diri atau prestis, semua hal ilusi ini dimenangkan oleh kemampuan sejati seseorang. Karena itu, dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Meskipun ini akan semakin menyinggung Gauss, dia tidak peduli. Bagaimanapun, rasa hormat diperoleh, bukan diberikan. Karena Gauss ingin bertindak seperti itu, Qin Wentian dengan senang hati menurutinya. Banyak tatapan tertuju pada Qin Wentian. Tentu saja, ada niat jahat yang bercampur dalam beberapa tatapan tersebut. Untuk ujian pertama, ujian ini memeriksa kemampuan persepsi para peserta, serta keakraban mereka dengan prasasti ilahi. Meskipun ini tidak cukup untuk menentukan apakah pencapaian Qin Wentian lebih tinggi dibandingkan dengan para tetua lainnya di sini. Setidaknya ini membuktikan bahwa persepsinya berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Bai Lu Yi juga menatap Qin Wentian. Orang ini sama seperti sebelumnya, tampak sangat santai dan acuh tak acuh, namun sikap seperti itu pasti
akan membuat siapapun yang tidak mengenalnya salah mengira itu sebagai kesombongan. Berdiri di udara, Grandmaster Fenrir tersenyum sambil melirik Qin Wentian. Pemuda ini dapat merasakan apa yang tidak dapat dirasakan oleh para inskripsi ilahi peringkat ketiga lainnya, dia layak mendapatkan perhatiannya. Wajah Yan Tie menegang, kebencian terpancar di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Qin Wentian akan sehebat ini. Tapi sudahlah, Qin Wentian harus mati, dia harus mati. Tatapan jahat berkilau di mata Yan Tie. Dia sudah membayangkan kematian Qin Wentian dan mengubahnya menjadi boneka setelahnya. Ke arah klan Leng, banyak dari mereka gemetar tak percaya. Terutama Leng Jian dan yang lainnya, wajah mereka semua sangat muram. Ini pasti kebetulan, sebuah kecelakaan, begitulah caranya dia berhasil merasakan prasasti tersembunyi terakhir. UPS, jadi masih ada satu lagi. Si tua ketiga tertawa. Ya, kami mengabaikan itu. Tambah Gauss, kerutannya sudah hilang, ia kembali tenang. Kemudian ia melanjutkan dengan suara rendah. Bocah, sungguh beruntung, kau menemukan prasasti ilahi terakhir. Fenrir, yang berada di udara, tersenyum tipis. Ia dengan tenang menatap Qin Wentian, hanya untuk melihat bahwa Qin Wentian tidak repot-repot membalas komentar mereka. Dengan lambaian tangannya yang lain, lanskap yang diciptakan bergetar, menyebabkan suara gemuruh bergema di udara. Setelah itu, bayangan samar seekor naga iblis muncul. Raungannya dipenuhi kekuatan sedemikian rupa, sehingga bahkan gunung pun akan runtuh di hadapannya. Sedetik kemudian, garis-garis rune naga iblis ini berkilauan, saat ia hancur menjadi butiran cahaya bintang yang indah. Pada saat berikutnya, semua suara diskusi terhenti. Tindakan Qin Wentian secara efektif menyebabkan keheningan menyelimuti wilayah tersebut. Gauss berdiri di sana tanpa berkedip, membeku di tempatnya. Apa yang dia katakan tadi? Pertama, dia mengabaikan prasasti terakhir karena kecerobohannya, dan selain itu, mengatakan Qin Wentian hanya menemukannya karena keberuntungan. Tapi sekarang, skenarionya seperti apa? Apakah dia sendiri yang ceroboh? Atau kemampuannya sendiri yang tidak mencukupi? Bukankah kata-katanya tadi hanya menampar wajahnya sendiri? Keberuntunganku memang cukup bagus. Terima kasih. Qin Wentian tertawa mengejek. Tawanya membuat Gauss merasa sangat canggung. Qin Wentian, keberuntungan? Ke arah tempat para anggota Institut Rusa Putih berdiri, tetua bermata besar itu terdiam ketika menyaksikan pemandangan ini. Kemampuan Qin Wentian melebihi apa yang dia duga. Tetapi jika Qin Wentian terus bertindak seperti ini, dia tanpa sengaja akan menyinggung Grandmaster Gauss. Orang ini terlalu sombong. Tetua bermata besar itu menggelengkan kepalanya. Gauss yang pertama kali sombong, situasinya semakin menarik. Bai Lu Jing yang berdiri di samping tetua itu, tak kuasa menahan tawa. Tetua bermata besar itu meliriknya sebelum bertanya, "Jinger, bagaimana perasaanmu tentang Qin Wentian?" Bai Lu Jing menjawab, "Aku tidak punya syarat apapun, selama Little Yi menyukainya, itu tidak masalah bagiku." Kau selalu terlalu menyayangi Yi kecil. Tetua bermata besar itu menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Apakah masih ada lagi? Fenrir menatap Qin Wentian. Junior tidak tahu, jawab Qin Wentian. Dia tidak dapat menemukan lagi, tetapi itu tidak berarti tidak ada prasasti ilahi tersembunyi lainnya. Fenrir adalah ahli prasasti ilahi peringkat keempat, bukan tidak mungkin ada beberapa prasasti yang sangat tersembunyi, sehingga bahkan ahli prasasti ilahi peringkat ketiga tingkat puncak pun akan kesulitan mengidentifikasinya. Fenrir mengangguk, lalu melambaikan tangannya. Kalian semua bisa menyingkir duluan. Setelah peserta terakhir turun dari platform pelatihan, Fenrir melambaikan tangannya, mengambil kembali potret misterius itu. Adapun hasil tes pertama, semuanya sudah sangat jelas di dalam hatinya. Ketiga bersaudara dari klan Li itu sangat kuat. Gauss, Yan Tie, Qin Wentian, dan pemuda dari sekte iblis itu, adalah para inskripsionis terkuat di antara semua peserta hari ini. Jika kita mempertimbangkan kekuatan tim secara keseluruhan, tim terkuat di antara para peserta tidak diragukan lagi adalah 3 bersaudara dari klan Li, serta tim dari Institut Rusa Putih. Ketiga bersaudara dari Villa Gunung Bulan Air, semuanya ahli dalam dao prasasti ilahi. Adapun tim dari Institut Rusa Putih, tidak perlu dikatakan lagi tentang kemampuan Gauss dan Qin Wentian. Bahkan Bai Lu Yi pun sangat kuat. Satu-satunya hal yang belum diketahui saat ini adalah, selain kemampuan indera,
seberapa kuat Qin Wentian dalam aspek prasasti ilahi lainnya? Fenrir berdiri di udara, mengangguk puas kepada para peserta yang tersisa. Alam rahasia terdiri dari jebakan yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa formasi. Oleh karena itu, ujian kedua akan menguji kemampuan kalian dan waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan formasi. Dalam formasi yang telah kubuat, aku telah mengisinya dengan banyak jebakan dan boneka mematikan. Ini sangat berbahaya, jadi aku tidak akan bertanggung jawab jika ada di antara kalian yang terluka atau meninggal di sana. Kalian bisa mundur sekarang jika mau. Ingat, kalian hanya perlu keluar dari formasi dengan selamat untuk lulus ujian. Saat suara Fenrir mereda, kilatan dingin yang tajam muncul di mata Yan Tie. Karena berada di dalam formasi itu sangat berbahaya, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi Qin Wentian. Ini adalah sebuah kesempatan baginya. Lalu bagaimana jika persepsi Qin Wentian tinggi? Pencapaian Yan Tie dalam Dao Prasasti Ilahi bukanlah sesuatu yang bisa ia bandingkan. Memiliki daya pengamatan yang lebih tajam di usia ini, hanya berarti Qin Wentian memiliki potensi. Tetapi apa gunanya potensi seseorang jika ia sudah mati? Tak seorang pun memilih untuk mundur. Fenrir tersenyum, seperti yang ia duga. Mengambil bendera dari balik lengan bajunya, ia melemparkannya ke tanah. Bendera itu dengan cepat mengembang, menyebabkan angin yang sangat kencang berhembus di sekitar mereka. Masuklah! Aura mengancam dari bendera formasi itu meledak, menyelimuti Qin Wentian dan yang lainnya di dalamnya. Sesaat kemudian, para peserta merasakan bahwa ruang di sekitar mereka telah berubah. Di sini, kabut keabu-abuan menyelimuti wilayah tersebut, mengaburkan pandangan mereka. Bahkan persepsi mereka pun sangat terbatas. Bai Lu Yi, seru Qin Wentian. Aku di sini, suara Bai Lu Yi terdengar. Mengikuti sumber suara itu, Qin Wentian melangkah maju beberapa langkah, sebelum berhenti di depan Bai Lu Yi. Hati-hati, formasi ini sangat kuat. Bus! Tiba-tiba, lingkaran api melesat ke arah mereka. Qin Wentian berbalik dan melayangkan serangan telapak tangan ke arahnya, kekuatan serangannya memadamkan api tersebut. Dia sama sekali tidak merasa puas. Qin Wentian tahu bahwa ini baru permulaan. Lingkaran api yang telah padam berubah menjadi gumpalan asap yang melayang ke langit. Tiba-tiba, garis-garis rune pada asap tersebut tersusun kembali, menyebabkan hujan api turun menimpa mereka. Variasi prasasti ilahi yang tak terbatas, sungguh menakjubkan. Qin Wentian sejenak terkagum-kagum. Tingkat formasi ini mungkin telah melampaui peringkat ketiga. Formasi ini dikenal sebagai 9 tingkat perangkap naga, formasi petir api. Meskipun merupakan formasi peringkat keempat, aku telah menekan kekuatannya hingga mencapai puncak peringkat ketiga. Kalian dapat menggunakan metode apapun. Satu-satunya tugas kalian adalah menghancurkan formasi dan keluar dengan selamat. Suara Fenrir terdengar dari jauh, sampai ke telinga semua peserta. Saat suara Fenrir memudar, ledakan dahsyat yang mengerikan bergema di dalam formasi, sebagai bola-bola petir api yang besar, mirip meteor yang turun dari langit. Pemandangan itu menyerupai kedatangan hari penghakiman. Bai Lu Yi segera melepaskan bonekanya, mengendalikannya untuk melayang ke atas, menghalangi ruang di atas mereka. Melihat bola-bola api petir menghujani bonekanya, Bai Lu Yi berkata, meskipun kita dapat menggunakan boneka untuk sementara memblokir api petir, kita harus memikirkan cara untuk menghancurkan formasi tersebut sebelum energi asal boneka habis. Guru besar Gauss, teriak Bai Lu Yi. Ia tahu bahwa Gauss memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi dalam Dao Prasasti Ilahi. Pasti, boneka-bonekanya akan berkali-kali lebih kuat dibandingkan miliknya. Mereka harus bekerja sama dan segera menemukan solusi. Namun, tidak ada jawaban. Meskipun mereka memiliki boneka Bai Lu Yi yang menyerap kerusakan, mereka tidak berani bergerak sembarangan. Guru besar Gauss, jika Anda bisa mendengar saya, tolong jawab. Mari kita bekerja sama, teriak Bai Lu Yi sekali lagi. Bai Lu Yi, jangan ganggu aku harus memikirkan cara untuk menembus formasi ini. Jaga dirimu baik-baik. Suara Gauss terdengar, membuat ekspresi Bai Lu Yi berubah. Apakah Gauss sengaja melakukan ini? Awas! Tiba-tiba, Qin Wentian menarik Bai Lu Yi ke samping saat siluet pembawa pedang melesat melewatinya, menebas tempat Bai Lu Yi berdiri beberapa saat yang lalu. Mengalihkan pandangannya, Qin Wentian menemukan bahwa itu adalah boneka ilahi berbentuk manusia. Tanpa membuang waktu, auranya memancarkan keinginan.
Qin Wentian segera membalas dengan jejak 1000 tangannya, meledakannya jauh. Jangan bergerak sembarangan, ada banyak jebakan tersembunyi di tanah. Qin Wentian memperingatkan ketika melihat Bai Lu Yi ingin bergerak. Bai Lu Yi mengeluarkan boneka lain, karena satu-satunya cara aman untuk bergerak di dalam formasi adalah dengan menggunakan boneka untuk menguji bahaya. Pergi cari Gauss. Qin Wentian berbicara kepada Bai Lu Yi. Tidak mungkin, Yan Tie sangat sulit dihadapi. Dia mengendalikan banyak boneka, dan metodenya jahat dan kejam. Akan sulit menghadapinya sendirian, jawab Bai Lu Yi dengan panik. Aku justru akan semakin terganggu jika kau ada di sini. Jangan khawatir, aku di luar kekuasaannya, kata Qin Wentian. Bai Lu Yi masih enggan menyerah, dan dia berseru dengan suara lantang. Guru besar Gauss, di mana Anda? Kami berdua akan menuju ke tempat Anda. Tidak ada respons, tetapi suara teriakannya menarik perhatian sebuah boneka. Boneka itu berputar, mengunci target pada Bai Lu Yi saat ia melesat mendekat, menebas dengan pedang besar. Siluet Bai Lu Yi berkedip, menghindari serangan itu. Tepat pada saat itu, perasaan malapetaka yang akan datang menyerang indranya. Hati-hati! Qin Wentian dapat merasakan bahwa Bai Lu Yi telah memicu jebakan. Melihat ke bawah, bola api melesat ke atas saat serangan telapak tangan berwarna hitam dilancarkan ke arahnya oleh boneka itu. Karena lengah, Bai Lu Yi hanya bisa membela diri dengan tergesa-gesa. Dampaknya menyebabkan dia mengerang kesakitan saat tubuhnya terlempar ke samping, bertabrakan dengan Qin Wentian. Di belakangnya, boneka lain bergegas mendekat. Yan Tie, betapapun berbahayanya tempat ini, aku akan membunuhmu hari ini, Qin Wentian bersumpah dalam hati. Dia menggendong Bai Lu Yi, menyebabkan tubuhnya gemetar malu-malu. Ini adalah pertama kalinya seorang pria begitu dekat dengannya. Setelah itu, dia hanya mendengar deru angin yang melengking. Qin Wentian, sebenarnya, menggunakan teknik pergerakannya untuk bergerak cepat di sekitar formasi. Ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Setiap langkah di dalam formasi mungkin dipenuhi jebakan berbahaya, dan akan sangat sulit untuk dihadapi jika seseorang sedikit lengah. Qin Wentian juga merasa tertekan. Bertarung melawan para boneka tidak terlalu sulit, dan dia bisa menetralisir mereka dengan mudah. Namun, jebakan yang mereka hadapi di dalam formasi ini sangat licik. Karena sifatnya yang berbahaya, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, sehingga dia terpaksa membagi setidaknya 70% perhatiannya hanya untuk mengawasi potensi bahaya. Bab 255. Pikiran balas dendam. Dengan persepsinya, Qin Wentian berhasil menghindari banyak jebakan. Namun, selain harus menghindari jebakan, ia juga harus menghadapi hujan petir dari atas, serta menggendong Bai Lu Yi. Akibatnya, Qin Wentian disergap dan terkena pukulan telapak tangan dari sebuah boneka. Jika bukan karena fisik yang ia peroleh dari seni transformasi iblis yang melindungi organ dalamnya, pukulan itu pasti akan melukainya dengan serius. Turunkan aku baik-baik saja, Bai Lu Yi berkata dengan malu-malu. Setelah turun, dia menatap Qin Wentian dan bertanya dengan nada khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Lindungi aku sementara aku menghancurkan formasi. Energi astral di Yuan Fu Qin Wentian mulai bergemuruh saat dia bergerak maju mundur dengan kecepatan yang mengerikan. Sesaat kemudian, garis rune dari prasasti ilahi muncul dan seekor rok raksasa terwujud darinya. Bai Lu Yi dengan waspada mengamati sekelilingnya sambil memegang senjata ilahi di tangannya. Dia juga telah melepaskan jiwa astralnya. Qin Wentian memasang ekspresi serius di wajahnya, karena dia tahu bahwa jebakan yang dipasang di sini semuanya sangat kuat. Dia perlu menuliskan prasasti tingkat 3 agar memiliki kekuatan yang cukup untuk dapat bertahan melawan jebakan-jebakan tersebut. Setelah itu, Qin Wentian duduk bersila, menutup matanya. Rok raksasa itu bertahan dari bola-bola api petir yang berjatuhan, sementara Bai Lu Yi bertugas menangkis serangan para boneka. Nyala lilin di dalam dirinya menyala dengan tenang. Qin Wentian dapat merasakan sekelilingnya dengan kejelasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah dia dapat melihat menembus formasi ini secara keseluruhan. Kerumitan garis-garis rune membuatnya kagum dan takjub saat dia terus mempelajarinya, mencoba menemukan jalan keluar. Rantai berkelanjutan dari lebih dari ratusan prasasti. Jantung Qin Wentian berdebar kencang karena kegembiraan. Memang, dalam salah satu buku rahasia Bai Lu Yi yang pernah dibacanya,
jarak antara seorang ahli prasasti peringkat ketiga dan peringkat keempat, seperti perbedaan antara Yuanfu dan bintang biduk. Tingkat kesulitannya sangat tinggi. Formasi tercipta karena prasasti ilahi, dan meskipun kekuatan formasi ini ditekan hingga puncak peringkat ketiga, bagaimanapun juga, itu tetap formasi peringkat keempat. Qin Wentian dapat merasakan bahwa di dalam formasi peringkat keempat ini, sebagian besar prasasti peringkat ketiga terhubung bersama, saling melengkapi dan bersinergi dengan sempurna, bahkan sampai mengandung banyak variasi yang pada akhirnya menghasilkan kekuatan yang lebih besar daripada jumlah satu kesatuan. Jika aku ingin menghancurkan ini, aku harus meniadakan seluruh prasasti tingkat ketiga dalam sekali duduk. Itu pada dasarnya mustahil, jadi satu-satunya metode yang tersisa bagiku adalah pertama-tama memahami beberapa prasasti ilahi di sini, meniadakannya sebelum diperbaiki, dan kemudian memaksa jalan keluar dari kelemahan yang kubuat. Qin Wentian merenung. Dia mengerti bahwa tidak mungkin baginya saat ini untuk sepenuhnya menghancurkan formasi tingkat keempat. Ini pasti alasan mengapa guru besar Fenrir berkata, selama mereka bisa keluar dari formasi dengan aman, itu sudah cukup. Tidak perlu menghancurkannya sepenuhnya. Di antara prasasti peringkat ketiga di sini, pasti ada yang lebih kuat dan ada yang lebih lemah. Qin Wentian, dengan hati-hati, mencari sambil mengirimkan indera hatinya. Persepsinya samar-samar, dapat merasakan beberapa siluet buram di dalam formasi tersebut. Dia kagum dengan kecepatan dan kelancaran tindakan saudara-saudara klan Li. Jika tidak ada yang salah, mereka bertiga seharusnya menjadi tim pertama yang keluar dari formasi ini. Selain ketiga orang itu, Ghaus juga muncul dalam persepsinya. Dia dilindungi oleh 3 boneka dan posisinya, saat ini, sebenarnya cukup dekat dengan Bai Luyi. Jika dia mau, dia jelas memiliki kemampuan untuk membantunya. Namun, dia memilih untuk bekerja sendiri. Dia tidak mau repot dengan beban tambahan yang berupa Bai Luyi. Sungguh karakter yang luar biasa. Kilatan dingin muncul di mata Qin Wentian. Reputasi Ghaus tidak pantas. Dia terlalu mementingkan harga dirinya sendiri, dan ingin bersaing langsung dengan 3 bersaudara klan Li, dan menjadi yang pertama keluar dari formasi. Mengalihkan perhatiannya ke siluet Yan Tie, Qin Wentian tahu bahwa mustahil untuk menyergap atau menyerangnya. Yan Tie bahkan lebih berhati-hati. Dia memiliki beberapa boneka di sisinya yang melindunginya, saat dia mencari cara untuk keluar dari formasi. Pemuda dari Sekte Iblis, serta Zuo Yu, dan para asistennya dari Sekte Petir Merah, juga muncul dalam persepsi Qin Wentian. Tiba-tiba, ekspresi terkejut terpancar di matanya saat ia menyaksikan belati ditusukkan ke jantung Zuo Yu. Pembunuhnya tak lain adalah pemuda dari Sekte Iblis. Setelah menghabisi Zuo Yu, ia melemparkan tubuhnya ke dalam bola api petir, lalu mengambil cincin interspasial Zuo Yu setelah sisa-sisa tubuhnya berubah menjadi abu. Dalam sekejap mata, semua anggota Sekte Petir Merah telah gugur. Pemuda dari Sekte Iblis itu tidak berhenti, kilatan jahat muncul di matanya saat dia mengamati sekelilingnya untuk mencari mangsa lain. Selama dia berhasil membunuh 1 tim lagi, jumlah total tim yang berpartisipasi dalam formasi ini akan berkurang menjadi 3. Dengan hanya 3 tim yang tersisa, masuknya dia ke alam rahasia pasti akan terjamin. Pemuda itu mengerutkan kening sambil melirik ke sekeliling, seolah-olah dia merasakan seseorang sedang memata-matainya. Qin Wentian segera menarik kembali firasatnya. Dia mengerti bahwa di antara para peserta, tidak ada satupun orang yang memiliki niat baik. Tunggu, ada peluang di sana. Persepsi Qin Wentian merasakan bahwa fluktuasi gelombang energi dari prasasti ilahi lebih lemah dibandingkan dengan area sekitarnya. Namun, dia belum membuka matanya, karena dia masih membutuhkan waktu untuk mempelajari prasasti tersebut. Raut khawatir muncul di wajah Bai Luyi, dia bisa merasakan roh peringkat ketiga yang termanifestasi semakin melemah. Tolak! Pada saat itu, mata Qin Wentian yang tertutup tiba-tiba terbuka. Ia berdiri dan bergerak ke arah tertentu dengan jari-jarinya menusuk ke depan. Garis-garis rune dari prasasti ilahi di sana berkilauan, diiringi suara sesuatu yang berhamburan. Inskripsi terbalik. Bai Luyi menghela napas kaget. Dalam percakapan ini, ia sempat berpikir bahwa dirinya akan menjadi salah satu inskripsi ilahi peringkat ketiga yang paling brilian yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Baru sekarang ia mengerti bahwa jika dibandingkan dengan peserta lainnya, ia bukanlah apa-apa, sama sekali bukan apa-apa. Kesadaran ini menyebabkan getaran mengguncang hatinya yang biasanya teguh. Tentu saja,
Ada banyak generasi yang lebih tua di antara peserta yang tersisa. Hanya pemuda dari Sekte Iblis dan Qin Wentian yang segenerasi dengannya. Tetapi dalam hal potensi, dia jauh tertinggal dari mereka berdua. Para penonton di luar formasi hanya bisa melihat bendera formasi berkibar tertiup angin. Mereka tidak bisa melihat situasi terkini di dalam. Pada saat itu, di arah tertentu, suara retakan memenuhi udara saat ruang bergetar. Tiba-tiba, 3 siluet keluar dari formasi. Tim ini adalah yang pertama di antara para peserta yang berhasil. 3 bersaudara dari klan Li. Ketiga bersaudara ini dapat membaca niat satu sama lain, menghasilkan koordinasi yang sempurna. Memang, kerja sama tim mereka yang luar biasa menghasilkan hasil akhir ini. Mereka adalah yang pertama keluar dari formasi. Kerumunan itu merenung dalam hati, sementara mereka yang dari Watermoon Mountain Villa tersenyum. Tampaknya mereka memiliki peluang terbesar untuk mendapatkan posisi pertama dalam pertukaran ini. Hehe, Pak Tua Ghaus belum keluar juga? Si tua ketiga menatap ke arah Institut Rusa Putih dengan sedikit nada provokatif di matanya. Aku pergi. Sebuah suara terdengar saat kerumunan melihat sosok seorang pria tua dengan boneka-bonekanya meninggalkan formasi. Kau sedikit lebih lambat dibandingkan aku dan saudara-saudaraku, tapi tetap saja, kau cukup mampu. Si tua ketiga tertawa. Kalian bertiga punya kekuatan, sementara aku tak punya asisten yang cakap. Ghaus mendengus jijik. Pada saat itu, Yan Tie dan pemuda dari Sekte Iblis sama-sama keluar dari formasi. Namun, mereka sendirian. Para asisten mereka semuanya telah tewas akibat jebakan dan boneka di dalam formasi. Di mana Yi kecil, Grandmaster Ghaus, apakah Anda melihatnya? Banyak anggota Institut Rusa Putih menunjukkan ekspresi cemas di wajah mereka. Kami terpisah saat memasuki formasi. Dia mengikuti pemuda lainnya, jadi aku tidak tahu di mana dia berada, jawab Ghaus, yang membuat para anggota Institut Rusa Putih mengerutkan alis mereka karena khawatir. Gemuruh. Ruangan itu kembali bergetar saat Qin Wentian dan Bailu Yi muncul. Barulah kemudian mereka yang dari institut itu merasa tenang. Meskipun sedikit lebih lambat dari yang lain, tampaknya Qin Wentian tidak hanya memiliki persepsi yang kuat, tetapi juga terampil dalam aspek-aspek lain dari prasasti ilahi. Baiklah, semuanya sudah keluar. Dengan tepukan tangannya, bendera formasi menyusut saat terbang kembali ke Fenrir. Namun, ada tatapan tajam di matanya, dia sangat memahami apa yang telah terjadi di dalam formasi. Ketiga bersaudara dan Ghaus keluar dari formasi dengan kekuatan mereka sendiri, sementara pemuda itu dan Yan Tie hanya memanfaatkan kelemahan sesaat formasi ketika ditembus oleh ketiga bersaudara dan Ghaus untuk keluar. Fenrir melirik Qin Wentian sebelum siluetnya berkedip, saat ia muncul kembali di tempat pengamatan. Senyum tipis menghiasi wajahnya saat ia berbicara dengan suara lemah, memang bibit yang bagus. Ekspresi orang-orang di kerumunan tampak bingung. Apakah bibitnya bagus? Fenrir merujuk kepada siapa? Bagaimana dengan Grandmaster Zuo Yu dan anggota sekte petir merah lainnya? Apakah mereka semua sudah tewas dalam formasi tersebut? Mereka yang berasal dari sekte petir merah, semuanya memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan di wajah mereka. Saat ini, hanya tersisa 4 tim yang masih bertanding. Villa Gunung Watermoon, 3 bersaudara dari klan Li. Institut Rusa Putih, Ghaus, Qin Wentian, dan Bailu Yi. Klan Yan, Yan Tie. Dan terakhir, pemuda dari sekte iblis itu. Selanjutnya, selama 1 tim dikeluarkan, 3 peringkat teratas dari bursa ini akan muncul. Kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke titik pengamatan, menatap Yang Fen dan Grandmaster Fenrir. Fenrir tidak membuang waktu, dia tersenyum dan berkata, ujian terakhir, saya akan memberi kalian semua waktu 2 jam. Gunakan waktu ini untuk menuliskan prasasti ilahi berbasis serangan terkuat yang dapat kalian kumpulkan, dan bertarunglah sampai ditentukan siapa yang kalah. Mengukir prasasti? Yan Tie menyeringai sinis, menatap Qin Wentian. Akhirnya waktunya telah tiba. Tahukah kau betapa menyedihkannya kematian Leng Ning? Niat sedingin es terpancar dari Qin Wentian, tatapan tajamnya seperti pedang yang menusuk Yan Tie. Ia tidak menginginkan apapun selain membunuhnya. Tahukah kau betapa beruntungnya dia sudah mati? Kalau tidak, aku pasti sudah mempermainkannya sampai nafsuku terpuaskan, sebelum mengubahnya menjadi boneka. Setelah menjadi boneka, aku akan terus mempermainkannya lagi dan lagi, selamanya.
Baru setelah itu akan menarik, bukan? Sayang sekali. Yan Tie terkekeh. Oh, klan Leng juga mengirim beberapa gadis lain kepadaku setelah itu. Mau kau tebak apa yang terjadi pada mereka? Niat membunuh Qin Wentian begitu kuat, sehingga Bailu Yi yang berdiri di belakangnya tak kuasa menahan rasa cemas. Saat Qin Wentian melangkah maju, Ghaus menyela. Mundur, pertempuran ini milikku. Qin Wentian meliriknya dengan dingin. Prasasti saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Kita tidak perlu bekerja sama. Kalau begitu kau sebaiknya jangan mempengaruhiku. Ghaus mendengus jijik. Baginya, satu-satunya lawan sejati adalah 3 bersaudara dari klan Li. Qin Wentian dan Ghaus berpisah. Karena hanya tersisa 4 tim, lapangan latihan yang disediakan oleh Star Seizing Manor sudah lebih dari cukup. Qin Wentian menundukkan kepalanya, menatap langit di atas. Seolah-olah dia bisa melihat Leng Ming tersenyum padanya di antara awan yang melayang bebas. Hari ini, aku akan mengirim mereka yang menyebabkan kematianmu untuk menemanimu di neraka, bisik Qin Wentian, tanpa bermaksud menyembunyikan suaranya. Ketika dia menundukkan kepala dan menatap ke arah Yan Tie dan Yan Kong, kedinginan di matanya begitu mutlak, sehingga siapapun yang melihatnya merasakan hawa dingin hingga ke tulang, membekukan darah mereka. Bersambung.